wanita Deborah. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan hari ini. Dan sebab firman Tuhan berkata ada kuasa di dalam ucapan syukur kita. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Katakan, give thanks. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, yes, we give thanks to you, Jesus. Give thanks. Tema besar bulan ini adalah Strong Woman. Itu sebabnya saya beri judul khotbah hari ini adalah Jika Aku Lemah, Maka Aku Kuat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Allah yang tidak pernah habis-habis atas hidup kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, supaya kami bisa mendengar seperti seorang murid Tuhan. Kami bisa belajar dari firman-Mu Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan. Semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan firman Tuhan sore hari ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tahukah ibu-ibu semua bahwa wanita, ibu-ibu dan saya, kita ini awal mulanya itu ada karena idenya Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain, Tuhan membuat teman yang cocok bagi pasangan kita, pendamping yang cocok bagi suami kita. Jadi sekali lagi, ibu-ibu dan saya ada awal mulanya karena idenya Tuhan. Banyak sekali wanita yang kalau pasangannya meninggal, kita itu sanggup untuk hidup sendiri dan tidak menikah lagi. Amsal 31 berkata, wanita itu rajin. Oh iya dong, kalau sampai kita ini nggak rajin ya, rumah itu udah kayak kapal pecah, berantakan. Nggak ada yang beres-beres, seisi rumah bisa kelaparan. Terus Amsal 31 itu berkata, pagi-pagi buta kita tuh udah bangun. Bahkan dari malam tuh udah mikir, besok mau makan apa ya, masak apa ya. Kalau sampai kita nggak bertanggung jawab, kita nggak rajin, nggak akan bisa kita melakukan semua itu. Suami kita tidak akan kekurangan apapun, Amsal 31 berkata, karena kita sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi dia. Kita itu pekerja keras, kita bisa bantu suami di toko, kita bisa ikutan bekerja, tapi sambil tetap urus anak sekolah online. Terus wanita itu pintar dan kreatif. Apa aja yang ada di tangan kita pasti bisa kita olah. Misalnya di rumah nih cuma ada beras sama kacang hijau. Jadi deh nasi kacang hijau. Amsal 31 ayat 17 versi BIMK berkata, ia menyiapkan dirinya sekuat tenaga sampai jauh malam. Wanita itu baik hati juga menurut Amsal 31. Di ayatnya yang ke-20 berkata, ia baik hati kepada orang yang memerlukan pertolongan. Kita tuh tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang perlu untuk ditolong. Lihat aja deh acara-acara sosial pada umumnya ya, arisan, ada kematian, bencana alam, tengoklah dapur umum, isinya wanita semua. Wanita itu taat sama Tuhan. Setuju ya ibu-ibu sama saya yang ada di rumah? Alkitab sendiri mencatat banyak sekali wanita yang dipakai Allah dalam kisahnya selama Yesus ada di bumi. Wanita yang dipilih sama Tuhan untuk melahirkan anak Allah. Wanita juga yang mengurapi Yesus sebelum kematiannya. Yang menyaksikan pertama kali kubur kosong lalu memberitakannya kepada semua murid adalah wanita juga. Lalu apa kata Alkitab tentang kita, wanita, ibu-ibu dan saya? Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan menemukannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ibu-ibu, permata itu adalah batu mulia yang dibentuk dari hasil geologi. Ada berlian, itu batu-batu berharga ya. Permata, intan, rubi, jamrud. Bisa nggak kita menemukan permata di pinggir-pinggir jalan? Jadi di dunia ini tidak semua tempat menghasilkan batu permata.
Alkitab mengatakan wanita itu lebih berharga dari permata. Tahu artinya? Artinya ibu-ibu dan saya, kita ini adalah orang-orang yang sukar ditemukan. Kita diciptakan begitu unik dan spesial. Oleh sebab itu, sebagai penolong, maka kepada kita pun dikasih Tuhan kapasitas seorang penolong. Kapasitas yang sangat besar untuk mengerjakan panggilan Allah dalam hidup kita. Oh iya dong, orang dunia aja tahu loh, bos kita itu tidak akan kasih kita pekerjaan, tugas atau tanggung jawab yang besar kalau enggak dia melihat kapasitas besar yang ada dalam diri kita. Setuju ya? Ibu-ibu, masalahnya dengan seluruh kapasitas besar yang Tuhan taruh, kita jadi kayak merasa bisa segalanya. Seolah-olah nih ya, tanpa laki-laki, tanpa suami, kita bisa hidup. Kenapa? Karena kita kuat. Kita bisa segala-galanya kok. Kita bisa kerja, kita bisa cari duit. Dalam hal bisnis, coba suami lambat bikin keputusan, aduh kelamaan, jalan aja deh. Kita kemudian menjadi tidak sabar dan mencoba mengambil alih fungsi suami. Ketika wanita memutuskan bahwa dia sudah lelah menolong dan sekarang menjadi bos di dalam rumahnya, maka rumah tangganya berada di dalam masalah. Konflik mulai muncul ketika kita mulai mengambil fungsi suami kita. Efesus 5 ayat 23 berkata, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saat kita mulai mengambil peran suami, kita mulai keluar dari yang namanya payung perlindungan. Tidak heran kita mulai ngalamin masalah demi masalah yang akhirnya bikin kita tuh jadi lelah, jadi stres. Terus kita mulai nyalahin suami yang gak berfungsi. Padahal saudara, saya kasih tahu satu hal ya. Kalau kita mencoba menolong, dalam tanda kutip ya, kita mencoba menolong suami kita dengan mengambil satu aja, mengambil salah satu perannya, maka dia akan menyerahkan semuanya. Karena pria itu tidak suka berada di bawah tekanan, tapi justru mereka itu menjadi maksimal ketika mereka ada di dalam tekanan. Endingnya kita jadi mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok hidupku gini-gini amat ya? Maka kembalilah kepada tujuan Allah menciptakan ibu-ibu dan saya sejak mulanya, yaitu sebagai penolong, sebagai teman yang sepadan, sebagai supporter, sebagai pendamping yang cocok. Bagaimana caranya? Tunduk kepada suami. Ibu-ibu, dari semua perintah Allah yang ada di dalam Alkitab ya, kepada istri hanya dikasih satu loh perintahnya, yaitu tunduk kepada suami. Kalau suami-suami kita dikasih satu perintah aja, mengasihi istri. Tapi kita yang istri cuma satu loh perintahnya dari semua perintah yang ada dalam Alkitab, cuma satu, yaitu tunduk. Tunduklah. Allah memerintahkan kita untuk tunduk. Efesus 5 ayat 24 versi BIMK berkata, dalam segala hal istri harus tunduk kepada suami. Tunduk itu artinya kita meletakkan diri kita di bawah otoritas, di bawah kepemimpinan suami, menghormati posisi suami kita sebagai pelindung, sebagai penanggung jawab kepada Tuhan, yaitu sebagai kepala dalam keluarga kita. Kenapa sampai Allah memerintahkan kita untuk tunduk? Kenapa? Coba ibu-ibu pikirkan. Pernah nggak pikirkan? Kenapa kita diperintahkan untuk tunduk? Karena hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Butuh kekuatan yang besar untuk kita bisa menundukkan diri. Saya kasih contoh kuda. Kuda itu binatang yang besar, kuat, dan tangkas. Ya kan? Tapi kuda itu dia mau tunduk.
di bawah perintah Tuhan yang mengendalikan tali kekangnya. Kalau dia mau ya, dia bisa aja berontak atau menjatuhkan tuan yang duduk di punggungnya, melarikan diri, gak mau diatur, bisa aja. Tapi dengan semua kekuatan yang dimiliki kuda, dia menundukkan diri di bawah perintah Tuhan yang memegang tali kekangnya. 1 Petrus 5 ayat 16 berkata, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Jadi ibu-ibu, dan ini reminder buat saya sendiri, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Rendah hati, itu justru kekuatannya kita ibu-ibu. Dengan semua kapasitas besar yang Tuhan taruh di dalam kita, butuh yang namanya rendah hati untuk bisa menundukkan diri. 2 Timotius 1 ayat 7 versi BIMK berkata, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Saya ulangi yang bagian terakhir, sebaliknya. Roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Menahan diri itu gak gampang banget loh ibu-ibu. Tapi kita punya teladan yang namanya Yesus Kristus. Mazmur 55 ayat 22 BIMK berkata, ikutilah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ada begitu banyak karakter ya, tapi Yesus menggambarkan ada 2 karakter ini di dalam dirinya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Ibu-ibu, tunduk kepada suami adalah sikap hati kita yang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, menolong anak-anak kita, menolong keluarga kita melalui kepemimpinan suami. Ayatnya ada dong, Mazmur 89 ayat 19 berkata, sebab pelindung kami adalah orang pilihan-Mu ya Allah. Jadi pertanyaannya begini, bisa enggak kita jadi rendah hati dan tunduk? Bisa atau enggak? Bukan enggak bisa ya, bukan enggak bisa. Tapi secara manusia sulit untuk dilakukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Itu sebabnya kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Jadi pada dasarnya kita semua, ibu-ibu dan saya, kita semua ini lemah sebenarnya. Tapi kita kuat ketika kita bersatu dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang kemudian akan menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Mari kita berdoa ibu-ibu sekalian. Bapa di surga, kami datang lagi kepadamu. Tempat kami hanya ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kami bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan, para istri, para ibu Tuhan, terutama untuk para istri-istri Tuhan. Tolong kami untuk supaya kami bisa tunduk kepada suami kami masing-masing Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau belajar menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bentuk kami sedemikian rupa Tuhan, supaya kami menjadi seperti yang Engkau desain pada awalnya Tuhan, dan kami sanggup untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan, wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita Deborah Tuhan, yang ada di rumah Tuhan, yang para istri yang bergumul Tuhan, berdoa kepada suami-suami mereka Tuhan, yang mungkin saat ini jauh dari Tuhan. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan beri
kerendahan hati Tuhan untuk mau menundukkan diri di bawah kepemimpinan suami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan istri yang kudus akan menguduskan suaminya Tuhan. Mari berkati semua kami Tuhan, supaya kami ini bisa menjadi kuat di dalam kekuatan kasih-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa berkata, ketika kami ini lemah, maka kami kuat, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.